Secara pribadi, tebak Henry bukan kayak itu sangat keren. Siap si Jong Epo. Saat ini jam makan siang dan mereka duduk bertiga di kafe dengan kantor. Henry menguap dan mengusap wajahnya kasar, sedangkan Yan termenung gelisah. Dia takut Jongko tidak mengizinkannya. Yang harus kulakukan? Bohong apalagi? Langsung terima saja, gajimu tinggi. Kemana Presiden Kim pergi, kau akan dibawa demi doa Yan. Kesempatanmu sangat luar biasa. Henry menguap, diam perhatikan Yan, kemudian tersenyum. Kalian para wanita ini bodoh atau bagaimana sih? Sudah jelas Presiden Kim itu tertarik pada Yan, makanya menyuruhnya menjadi saudara pribadi, sedangkan kau jangan pernah bermimpi. Yan, kau tidak tahu lagi itu ibarat anjing mencari mangsa dan kau saat ini menjadi mangsanya. Jangan memikirkan ucapan Henry. Benar juga apa yang dikatakan Henry, jangan-jangan pasti tertarik padamu. Jika benar maka langsung sikat saja. Sudah tampan kaya, apalagi yang harus kau pikirkan. Masalahnya Jongkok saja menang 11 daga. Yang jangan bodoh, pekerjaan yang ditawarkan kepadamu itu bagus. Harus saja Jongkok. Saya benar-benar sangat kesal dengan kelakuan Ian yang selalu saja membawa Jongko dalam semuanya. Hei, itu tandanya Ian kekasih yang baik, tidak seperti kau yang gonta-ganti. Ian terbaring di atas Jongko sambil membaca buku pemberian Taeyong. Buku itu sangat bagus, berisi cerita ini, dan di dalam buku itu juga ada tersalib apa saja tugas seorang sekretaris dan Ian bercakap kerjanya tidak sebanyak seperti karyawan, namun tanggung jawabnya lebih besar. Ian bangun lalu mengubah posisinya menjadi duduk, sedangkan Jongkok sibuk dengan laptopnya sebagai seorang program. Dan ini Jongkok selalu fokus di depan laptop. Ian mengenal kasar, dia benar-benar harus menunggu 5 menit sampai Jongkok selesai. Ada apa sayang? Kau ingin mengatakan apa? Jongkok dipindahkan ke departemen keuangan. Jongkok menatap Ian dengan serius. Dipindahkan kemana? Bukankah kau serius dengan pekerjaanmu? Dipindahkan menjadi sekretaris presiden. Apa? Sudah tidak berusaha laki-laki atau perempuan. Laki-laki yang namanya Kim Taeyongnya sangat baik, akan memuji pekerjaanku. Jadi bagaimana menurutmu, Jongkok? Apa aku boleh menerima posisi itu? Jongkok tidak berpikir. Jika dia tak setuju, pasti Ian akan kecewa. Jika dia setuju, Jongkok tidak bisa menjamin bahwa Kim Taeyong tetap tertarik pada Ian. Jongkok sudah saling merasakan hal seperti ini, dia tidak tega. Ian mengeluarkan matanya. Permintaan Jongkok gila. Taeyong bukan sembarangan orang yang memiliki banyak waktu untuk hal yang tidak penting. Jongkok itu mustahil. Presiden Kim sangat sibuk. Mana mungkin bisa bertemu denganmu? Lalu pula kenapa kau ingin bertemu dengannya sih? Ian hanya menunduk. Jongkok memang sangat perhatian, bahkan sampai hal-hal kecil seperti ini. Tapi kenapa Jongkok harus sangat khawatir? Ian yakin dia bukan selera wanita Presiden Kim. Ian yakin orang seperti Kim yang punya selera tinggi ataupun sudah punya pasangan. Sesuai dengan permintaan Jongkok, Ian benar-benar membawa pria itu bertemu dengan Kim Taeyong. 2 hari kemudian, bersyukurlah Taeyong yang sedia datang atas permintaan Ian. Gadis itu juga sudah menjelaskan padahal kenapa mereka harus bertemu. Bagi Taeyong itu hanya masalah kecil.
Jongkok memperhatikan Taeyong secara detail, bahkan tampang dan penampilannya saja sudah membuat Jongkok berkecil hati. Namun dia tidak boleh seperti ini, Ian adalah kekasihnya, dia berhak akan hal itu. Tuan apa yang ingin Anda bicarakan? Apa ingin bertemu dengan secara langsung? Ucap Taeyong ramah. Jongkok menilai bahwa Taeyong tak searogan itu. Jongkok dengan gentle sambil merangkul bahu. Ian hal itu membuat Ian terkesiap. Jongkok selalu tidak poin. Ian tersenyum, dia memandang ke arah Jongkok. Pria itu memiliki tampang yang lumayan dengan tinggi badan yang proporsional, tapi apakah tampang saja cukup di zaman sekarang? Saya mengerti maksud Anda, Tuan John, tapi Anda tak perlu khawatir. Posisi yang saya berikan kepada Ian sangat cocok. Hal itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Ian bukan asisten pribadi, tapi sekretaris yang akan mengurus semua hal yang menyangkut tentang perusahaan. Jongkok tak bisa mencari istilah apapun. Taeyong terlihat meyakinkan, bahkan Jongkok semakin yakin dia memilih Ian karena kinerjanya yang baik sebagai karyawan baru. Jongkok juga bisa membawa Ian sangat menyenangkan posisi itu, gajinya juga lebih tinggi dari karyawan biasa. Bila aku rasa Ian bisa bekerja sama dengan Anda, Tuan Kim. Tolong ajar Ian dengan baik. Taeyong tersenyum. Tentu saja, Tuan John. Maaf sebelumnya, bolehkah saya tahu pekerjaan Anda? Senyuman Ian mendadak menghilang karena dia tahu Jongkok sensitif soal pekerjaan. Jongkok tersenyum, baru kali ini ada yang memujinya. Bukannya dia tidak mau bekerja di perusahaan cita-citanya sangat tinggi, yaitu mempunyai perusahaan sendiri. Jika saya membutuhkan orang program, Tuan John bisa bekerja di sana jika bersedia. Karena saya juga akan membuka departemen baru yang membutuhkan orang-orang jenius seperti Anda. Jongkok tersenyum, terima kasih Tuan. Ian merasa kagum pada Taeyong. Selama ini Jongkok selalu diremehkan, namun Taeyong memujinya. Ian merasa bersalah karena selama ini salah menilai pria itu. Ternyata Taeyong adalah orang yang baik. Halo Raffi. Oke, baiklah, aku kesana sekarang. Jongkok menatap ke arah Ian. Gadis itu sudah mengerti bahwa Jongkok akan pergi. Ian bernafas kasar. Saya maafkan aku, sepertinya aku harus pergi sekarang. Raffi menungguku di tempatnya. Kau bisa pulang sendiri saja ya. Jongkok berangkat keluar dari kafe tersebut dan menaiki motornya, lalu menuju itu berangkat dengan cepat. Saat ini hanya tinggal Ian dan Tae yang berada di tempat itu. Ian merasa canggung saat ini, sebaiknya dia langsung pulang. Sejanim, saya pulang sekarang. Biarlah aku akan mengantarmu, ucap Taeyong. Dia juga ikut berdiri saat Ian terdiam. Ian merasa kikuk, dia merasa tidak enak. Tidak usah, Sejanim, saya naik taksi saja. Taeyong tersenyum, aku akan mengantarmu, Nona. Ian akhirnya pasrah, tidak enak saat juga menolak Taeyong sebagai atasannya. Pria itu berjalan ke arahnya meja kasir dan membayar tagihan pesanan mereka. Ian mengikuti langkah Taeyong keluar dari tempat itu. Nonahan, pacarmu sangat baik, jarang sekali ada pria seperti itu hancur di zaman sekarang, ucap Taeyong memecah keheningan di antara mereka. Dia tahu dia menoleh. Jongkok memang baik, maka dari itu aku setia dengannya. Bagaimana dengan pasanganmu saja, Nim? Aku rasa pasti wanita itu juga beruntung memiliki pria baik sepertimu.
tersenyum. Aku sepertinya kurang beruntung karena belum mendapatkan yang tepat sampai sekarang. Ia hanya mengangguk dan merasa sedikit terkejut. Pria sempurna seperti Taeyong belum punya pasangan, sungguh sangat mustahil. Kau tinggal di sini, Nona Han. Ian mengaku entah kenapa dia merasa sedikit malu dengan Taeyong, padahal dia biasa saja saat tunggu juga mengantarnya. Terima kasih atas tumpangannya, saya Janip. Ian kuantarkan sampai ke dalam. Ian memandang dengan keras, manusia seperti Taeyong tak cocok masuk ke sana. Ke langit dan bumi, perbedaannya terlalu mencolok. Taeyong bahkan tidak ragu melangkahkan kakinya yang dibalut sepatu pentafel mahal itu ke jalan yang sedikit lembab karena baru saja diguyur hujan. Mata Taeyong memandang sebuah flat yang ada di sana, setidaknya elit dan jauh dari kata layak. Saya Janip, sebaiknya Anda pulang, tak usah mengantar saya. Tidak apa-apa, Nona. Ian awas. Taeyong menarik tangan Ian dan melindungi gadis itu dengan cara memeluknya. Langsung saja air bercampur dengan debu dan tanah yang lengket tersiprat di arah kemeja Taeyong dan mengenai punggung. Nodanya terlihat sangat jelas karena Taeyong mengenakan kemeja putih. Ia merasa sangat terkejut atas apa yang menimpanya. Barusan dia ingin mengumpati kendaraan sialan tersebut. Astaga, saya jangan maafkan aku, kemeja Anda jadi kotor. Ia merasa menyesal, pasti kemeja Taeyong mahal dan sekarang siprat noda bercampur kecoklatan itu terlihat sangat jelas. Astaga, bagaimana ini bagian Anda? Sekali lagi maafkan saya Janim, saya sangat menyesal. Saya akan mencuci sedikit noda di pakaian Anda. Taeyong tersenyum persis seperti dugaannya. Ian memang naif karena dia terlihat panik karena hal kecil. Akhirnya mau tak mau Ian membiarkan Taeyong masuk ke dalam kontrakan kecilnya. Ian mempersilahkan Taeyong duduk, sedangkan Taeyong perhatikan kontrakan Ian yang sangat kecil dan sempit itu. Balikan pakaian Anda biar aku mencucinya sedikit. Taeyong kemudian berdiri dan melepaskan kancing kemejanya di depan. Ia hanya merasa pipinya memanas saat tidak sengaja melihat Taeyong yang six-pack tersebut. Pria itu memiliki tubuh yang bagus. Taeyong maju berapa langkah dan menyodorkan pakaiannya pada Ian. Yonahan, apakah kau akan membiarkanku masuk angin? Ian masih menunduk. Dia kemudian menyerahkan kemeja jongkok kepada Ian. Saya jangan pakai dulu sebentar lagi, saya mencuci. Setelah memberikan kemeja jongkok, Ian langsung melesat ke belakang, meninggalkan Taeyong yang masih ringan kecil. Saat mengemaskan desis Taeyong, dia akan betah berada di tempat manapun asalkan ada Ian. Ian meletakkan sebelah shirt di atas meja. Dia memperhatikan Ian sudah mengganti pakaian. Gadis itu mengenakan celana pendek di atas lutut dan kaos putih ketat yang mencentak. Mata Taeyong tidak lepas dari Ian, bahkan pandangannya gadis jauh lebih segar dibandingkan jus yang dia suguhkan. Taeyong kemudian mengubah posisinya menjadi duduk. Ian kemudian duduk di
sebelah pria itu. Yan, kau sudah membaca buku yang ku berikan tempo lalu. Begitukah? Kau terlihat sangat tekun, ucap Taeyong sambil mereaksi sambil minumnya dengan perlahan. Yan tak menyadari saat Taeyong duduk semakin dekat dengannya. Kau tinggal di sini bersama dengan kekasihmu? Yan mengangguk, tapi Jongkok setiap hari ada di rumah, karena terkadang lebih sering di luar juga. Taeyong merasa saat berdiri kepada Jongkok sekarang dia tahan yang memandang keindahan Yan dari samping. Matanya tak pernah lepas dari kedua Yan. Sepertinya Taeyong harus membuktikannya apakah yang dilihatnya asli. Taeyong sengaja memplesetkan tangannya yang najis yang berada di tangannya tumpah ke bagian Yan. Gadis itu merasa terkejut sama dengan Taeyong. Taeyong langsung menyeka bagian Yan dengan pelan dan lembut. Bertunjuk Taeyong yang kukunya sedikit panjang itu cukup dengan sengaja menekan bagian atas. Gadis itu di bibirnya, dia tak bisa membiarkan ini. Tidak apa-apa saja, ini saya bisa sendiri. Ucap Yan. Gadis itu menantang Taeyong. Pria itu tersenyum dan mengangguk. Yan tidak bisa membiarkan Taeyong menyeka bagian dia mudah karena hal kecil. Yan tidak mau Taeyong tahu akan hal itu karena sangat memalukan. Bisa-bisa image-nya sebagai gadis polos bisa rusak nanti. Yan mengantar Taeyong sampai depan rumah teras rumahnya. Terima kasih Yan, aku pulang dulu. Sampai jumpa besok pukul 7 pagi. Aku sudah menyuruh Jimin menyiapkan mejamu. Yan tersenyum dan mengangguk. Bela saja, dan terima kasih juga untuk hari ini. Maaf karena aku hanya jadi harus bertahan di sini. Taeyong tersenyum dan kemudian melangkah pergi. Setelah Taeyong sedikit menjauh, barulah ia menutup pintu rumahnya. Yan menghela nafas keras dan memejamkan matanya. Dia menggigit bibirnya pelan. Dia merasa saat Taeyong menyeka jus di bagiannya. Sialan, dia sengaja atau bagaimana? Untung dia belajar, jadi harus jaga image. Aku yang pipis. Yan melangkah menuju kamar mandi. Dia adalah gadis yang hasrat terpendam. Alasan Yan mati-matian menghindar dari godaan pria lain karena dia pantas.